Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang tidak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir, bakil, dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya itu akan menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka tahan dengan cara bakil itu akan dikalungkan kelak pada lehernya di hari kiamat." Quran Surah Ali Imran ayat 180. Juga firman-Nya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya, mengeluarkan zakatnya, di jalan Allah, maka beritahukanlah mereka dengan siksaan pedih yang akan diterima mereka. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu, dalam neraka jahanam, mereka lalu disetrika dengannya dahi, lambung dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya apa yang kamu simpan itu." Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dan menurut keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, orang yang memiliki emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat, dia akan disetrika dengan api neraka, dipanasi setrika itu dengan api neraka jahanam buat menyetrika punggung, dahi dan lambung mereka, dan setiap kali menjadi dingin lalu kembali dipanaskan, yang setiap hari selama 50.000 tahun, hingga Allah menghukum hal itu di antara manusia. Lalu manusia melihat jalannya apakah yang akan menuju ke surga atau neraka. Nabi pun ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya?" Nabi menjawab, "Bagi pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya, jika telah sampai nisyab ketentuan jumlah yang dimilikinya, nanti pada hari kiamat akan berada pada dataran yang keras tanahnya, yang lengkap unta itu dengan anak-anaknya, yang akan menginjak-injak orang yang tidak mahu mengeluarkan zakatnya itu dan menggigitinya dengan mulutnya, dan setiap selesai menggigit unta yang pertama itu, lalu diulang kembali oleh unta yang terakhir pada hari kiamat yang lamanya sehari sama dengan 50.000 tahun, hingga Allah memutuskannya, lalu ia pun akan tahu jurusan mana yang akan dituju, surga atau neraka." Nabi pun ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika tidak mengeluarkan zakat sapi atau kambing?" Nabi menjawab, "Bagi pemilik sapi atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat dia akan berada pada dataran yang kasar yang binatang-binatang itu bertanduk dan akan menanduk orang yang tidak berzakat sapi atau kambing itu, dan akan menginjak-injak dengan kakinya, yang setiap berlalu binatang yang pertama lalu diulangi oleh binatang yang terakhir, pada hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun, hingga Allah memutusnya. Lalu orang itu akan melihat jurusannya kemana ia akan menuju surga atau neraka." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama dari 3 kelompok yang akan memasuki neraka yaitu: 1. Penguasa amir, yang kejam. 2. Orang memiliki kekayaan yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. 3. Orang yang fakir dan sombong pula. Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang dapat menyampaikannya untuk berhaji ke Baitullah, tapi orang itu tidak mau berhaji, atau orang yang telah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat, tapi tidak mau mengeluarkannya, kelak orang yang bersangkutan akan minta dikembalikan ke dunia ketika mati nanti. Lalu seseorang mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Takutlah kamu kepada Allah, hai Ibnu Abbas, sesungguhnya yang minta dikembalikan ke dunia itu adalah orang yang kafir saja." Maka Ibnu Abbas menjawab, "Aku akan membacakan padamu ayat Al-Quran yang membicarakan hal tersebut, yaitu Allah berfirman, 'Dan belanjakan keluarkanlah zakatnya, dari sebagian apa yang telah kami berikan padamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antaramu.' Lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapakah engkau tidak menangguhkan kematianku sampai pada waktu yang dekat menyebabkan aku dapat bersedekah, yaitu mengeluarkan zakat, dan aku termasuk orang-orang yang soleh, yakni berhaji.'" Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang berdagang, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang diberi harta oleh Allah dengan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diserupakan dengan seekor ular yang ganas besar yang kepalanya gundul karena tuanya, dengan dua taringnya yang akan digunakan untuk merobek-robek orang yang tidak berzakat itu pada hari kiamat, lalu digigitnya dengan menggunakan kedua sudut mulutnya itu sambil mengatakan, "Aku adalah hartamu dan aku adalah perbendaharaanmu." Kemudian Allah berfirman dengan ayat ini, artinya, dan sekali-kali janganlah orang-orang bakil dengan harta yang diberikan Allah pada mereka dari karunia-Nya itu beranggapan bahwa sifat kikir itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka tahan dengan bakil itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allah untuk mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat disebutkan, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarkan dengannya pada dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 35. Dia mengatakan, tidak ditumpahkan dinar pada uang dinar, ataupun uang dirham dengan dirham, tetapi diluaskan siksaan itu pada seluruh kulitnya sampai diletakkan semua dinar dan dirham itu dengan siksaan keras padanya. Jika ditanyakan, mengapakah hanya dikhususkan siksaan itu pada dahi, lambung dan punggungnya? Saya menjawab, sebab orang kaya yang bakil itu jika melihat orang yang miskin lalu mukanya menjadi cemberut bermuka masam dikerutkan dan mengusap-usap perutnya. Dan jika orang yang fakir itu datang mendekat, lalu berpaling atau memalingkan diri dengan punggungnya. Karena itu nanti dia akan dihukum dengan besi yang panas pada anggota-anggota tubuhnya itu sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh orang kaya yang bakil itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 macam, karena 5 macam. Para sahabat bertanya, apakah yang 5 macam karena 5 macam itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, 1. Tidak menolak suatu kaum dengan suatu perjanjian yang disepakati, kecuali Allah akan menguasakan pada mereka musuhnya. 2. Mereka tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah pada mereka, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kecuali akan ditimpakan pada mereka berupa kefakiran. 3. Tiada dinampakkan adanya kejahatan atau perzinaan, kecuali pada mereka akan tersebar kematian-kematian. 4. Mereka menipu ukuran dan timbangan melainkan akan ditimpakan pada mereka dengan matinya tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa kelaparan. 5. Mereka tiada mengeluarkan zakat melainkan mereka akan dihukum dengan tidak turunnya hujan. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah dan Hakim. Maka kita memohon pada Allah semoga Dia akan memberikan maaf dan kesejahteraan pada kita, dan Dia Maha Dermawan dan Mulia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.